yang diberkati Tuhan, kita pernah mendengar istilah maju tak gentar, tentu kita menang. Nah, maju tak gentar ini bukan hanya untuk melawan musuh, untuk melawan penjajah, tapi juga dalam soal iman yang mendatangkan berkat. Kita semua adalah orang-orang beriman kepada Yesus. Tetapi apakah iman kita adalah iman yang mendatangkan berkat? Ataukah iman kita ini hanya sekedar mengaku di mulut bahwa kita percaya kepada Yesus? Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita belajar dari iman perempuan Kanaan di dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28 di dalam tema khotbah iman yang mendatangkan berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, ada seorang perempuan yang datang menjumpai Yesus. Perempuan ini namanya tidak disebutkan. Kita tidak tahu siapa namanya. Maria kah? Diana kah? Kita tidak tahu. Yang disebutkan adalah kebangsaannya, bahwa ia seorang perempuan Kanaan. Bagi Israel, Bapak Ibu Saudara, orang Kanaan adalah orang kafir. Orang Kanaan bukan bangsa pilihan Allah. Hanya Israel saja bangsa pilihan Allah. Jadi status perempuan Kanaan ini sama sekali tidak masuk hitungan, baik dari segi kebangsaannya sebagai orang Kanaan, dari segi sosial maupun dari segi jenis kelamin. Di Israel, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada kelompok masyarakat yang statusnya dianggap rendah. Kaum perempuan, orang-orang sakit, orang cacat, dan juga orang asing. Nah, perempuan Kanaan ini memiliki semua hal yang dianggap tidak berharga di kalangan orang Israel. Dia seorang perempuan, orang asing lagi, punya anak tapi anak perempuan lagi, terus sakit lagi karena kerasukan setan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun memiliki status yang dipandang tidak berharga, tapi perempuan ini seorang ibu yang benar-benar berjuang demi anaknya. Pasti sebagai orang tua, Bapak Ibu Saudara, kalau ada anak yang sakit, kita akan berupaya melakukan semua hal supaya anak mengalami kesembuhan. Perempuan ini tentu sudah melakukan berbagai upaya. Apalagi di Sidon, Bapak Ibu Saudara, di Sidon itu ada kuil dari dewa yang namanya Dewa Eshimun. Dewa ini dewa penyembuhan. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, pengharapan dari perempuan Kanaan ini bukan pada Dewa Eshimun. Pengharapan dari perempuan Kanaan ini hanya ada pada Yesus. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Perempuan Kanaan ini memohon belas kasihan Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sangat menderita. Apa respons Yesus? Yesus tidak memberi jawaban apapun, hanya diam. Lalu murid-murid yang mengambil langkah. Murid-murid meminta supaya Yesus menyuruh perempuan ini pergi. Murid-murid meminta Yesus untuk mengusir perempuan ini. Rupanya Bapak Ibu Saudara, status perempuan ini yang tidak masuk hitungan, tapi juga cara yang dilakukan perempuan ini disebutkan di dalam bagian pembacaan kita, bahwa perempuan ini mengikuti rombongan Yesus dengan berteriak-teriak. Di Israel, Bapak Ibu Saudara, seorang perempuan dilarang berbicara dengan rabi di depan umum. Jadi status perempuan ini sudah tidak berharga. Dia melakukan juga cara-cara yang tidak sopan di mata para murid. Karena itu para murid tidak menyukai perempuan ini.
perempuan ini dianggap sebagai pengganggu. Yesus memberi respons bahwa ia datang hanya untuk domba-domba yang hilang dari Israel. Persekutuan yang dikasihi Yesus, jawaban Yesus ini memberi angin segar bagi para murid. Sebab terlihat bahwa Yesus ada di pihak para murid. Ini menjadi kode keras untuk perempuan ini, bahwa ia tidak dapat mendapatkan apa yang ia mau. Tapi perempuan ini adalah seorang perempuan yang pantang menyerah. Dia tidak mundur, Bapak Ibu Saudara. Dia malah semakin mendekat dan menyembah Yesus. Kalau sebelumnya dia hanya berteriak minta tolong, sekarang dia datang untuk menyembah Yesus. Kata Yunani prosekunei untuk kata menyembah yang dipakai di dalam teks ini, Bapak Ibu Saudara, kata yang sama juga dipakai di dalam Matius 2 untuk menyebutkan bagaimana orang Majus datang dan menyembah Yesus. Jadi ini sebuah penyembahan yang keluar dari hati. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Lalu perempuan Kanaan ini mengatakan, Tuhan, tolonglah aku. Ia menyembah Yesus. Ia tidak hanya meminta pertolongan Yesus bagi anak perempuannya, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Ia menyebutkan Yesus dengan Tuhan. Lalu apa jawab Yesus? Di dalam bagian pembacaan kita ini, Yesus berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini jawaban yang sangat keras. Kalau dalam permainan voli, Bapak Ibu Saudara, ini smash yang keras sekali. Tapi perempuan ini bukan sekedar pantang menyerah, maju tak gentar. Perempuan ini bersedia menerima resiko dari imannya, dari pengharapannya. Ia tidak membantah Yesus. Justru perempuan ini menjawab, benar Tuhan. Jadi perempuan ini betul-betul menyadari ketidaklayakannya sebagai orang yang tidak masuk hitungan dalam pandangan Israel. Tapi kenyataan itu tidak membuatnya kecewa, tidak membuatnya putus asa, apalagi mundur dan pulang. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Mental perempuan ini memang mental yang sekokoh baja. Perempuan ini dapat membalikkan argumen dari Yesus. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kata anjing yang dipakai di dalam teks ini dari kata Yunani kunarion, yang menunjuk pada anak-anak anjing peliharaan di rumah. Dan kita semua tahu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang baik tentu akan memberikan makanan bagian kepada hewan peliharaan di rumah. Jawaban perempuan Kanaan ini menunjukkan bahwa perempuan Kanaan ini percaya kasih dan kebaikan Yesus yang dapat menjangkau semua orang, termasuk orang-orang yang dianggap tidak diperhitungkan, yang dipinggirkan, yang dikucilkan, yang dipandang tidak berharga. Iman perempuan inilah yang disebut sebagai iman yang mendatangkan berkat. Dan luar biasa berkat yang diperoleh perempuan ini karena imannya. Ia dipuji oleh Yesus, hai ibu besar imanmu. Padahal murid-murid Yesus, Bapak Ibu Saudara, yang selalu bersama-sama dengan Yesus, Yesus tidak memuji iman mereka. Untuk Petrus, dalam peristiwa ketika Yesus berjalan di atas air, Yesus menegur Petrus, hai kamu orang yang kurang percaya. Untuk murid-murid, dalam peristiwa ketika Yesus tertidur dan mereka membangunkan Yesus untuk meredakan badai, Yesus menyebut mereka juga,
sebagai orang-orang yang kurang percaya. Tapi untuk perempuan ini, Yesus puji dia. Hai ibu, besar imanmu. Luar biasa berkat yang diperoleh perempuan ini. Anaknya seketika itu juga menjadi sembuh karena iman seorang ibu. Dan karena imannya itu, ia juga memperoleh berkat keselamatan. Keselamatan yang Tuhan beri bagi perempuan ini. Dan keselamatan Yesus itu bukan hanya untuk Israel, tapi untuk segala bangsa, termasuk untuk saya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, iman perempuan Kanaan ini menjadi sebuah teguran bagi para murid, bagi orang Israel yang menganggap dong sudah orang beriman, yang menganggap mereka bangsa pilihan, tetapi tidak hidup di dalam iman yang sesungguhnya, tidak hidup di dalam iman yang mendatangkan berkat. Iman perempuan Kanaan ini juga menjadi contoh bagi gereja Tuhan, bagi saya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bahwa iman itu bukan sekedar mengaku percaya di mulut, tapi iman yang mendatangkan berkat adalah iman yang rendah hati, yang mengakui ketidaklayakan kita di hadapan kuasa Tuhan, kekudusan Tuhan. Iman yang mendatangkan berkat itu adalah iman yang aktif, yang bertekun dalam doa dan pengharapan. Iman yang mendatangkan berkat adalah iman yang pantang menyerah meskipun menghadapi ujian. Iman yang maju tak gentar meskipun kenyataan mengecewakan. Tetap percaya pada Allah dalam segala keadaan, bahkan ketika kesulitan besar menghadang. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jika kita merindukan berkat karena iman kita kepada Yesus, mari belajar mencontohi perempuan Kanaan. Ia telah diubahkan sehingga tidak hanya kesembuhan yang dia terima bagi anaknya, tapi juga jiwanya diselamatkan, dan kasih Tuhan merangkul segala bangsa. Mari kita belajar bahwa iman itu bukan sekedar kita memperoleh apa yang kita mau, bukan sekedar kita memperoleh apa yang kita inginkan, tapi bahwa mengimani Yesus berarti kita harus mengubah seluruh hidup kita, sungguh-sungguh bersandar pada Tuhan, bersedia dibantu oleh Tuhan, apapun juga kenyataan hidup, resiko iman, tantangan dan kesulitan yang kita alami. Hendaklah kita memiliki iman yang mendatangkan berkat. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya saat ini. Amin.